Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak lama lagi kita akan memperingati peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Oleh sebab itu, dalam hal membahas tentang topik ini, mari kita baca dulu Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Demikian bunyinya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Teks ini menjelaskan kepada kita bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke sorga itu terjadi di luar kota Yerusalem, terjadi dekat Betania. Dan ketika dia naik ke sorga, dia mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Ini sebuah adegan yang dramatis, adegan yang luar biasa. Sementara dia naik ke sorga, dia sedang memberkati murid-muridnya. Dia sedang memberkati. Nah, ketika Yesus sedang memberkati itulah apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Ayat 52 mencatat mereka sujud menyembah. Kata menyembah jika kita lihat dalam kamus bahasa kita, itu berarti menghormati dengan mengangkat sembah. Nah, sembah itu adalah pernyataan hormat dan hikmat. Jadi tidak cukup hanya hormat, tapi juga harus dengan hikmat, dengan penuh kesungguhan. Kata menyembah diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, proskunesantes. Kata ini berakar dari kata proskuneo. Proskuneo. Ada 3 pengertian untuk kata ini. Yang pertama, mencium. Arti harfiah dari proskunesantes, dari proskuneo adalah mencium. Dalam hal mencium, tidak mungkin kita mencium dari jauh. Mencium itu dari dekat. Jadi proskunesantes, menyembah itu sesungguhnya menggambarkan kedekatan kita dengan Tuhan. Kedekatan perasaan kita, kedekatan pikiran kita, kedekatan hati kita, kedekatan emosi kita, kedekatan diri kita dengan Tuhan. Itu tuh menyembah. Dan jika ibadah kita disebut sebagai penyembahan kepada Tuhan, mari kita evaluasi ibadah-ibadah kita selama ini. Apakah ketika kita beribadah, perasaan kita mendekat kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan? Apakah pikiran kita mendekat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan? Jika semuanya itu terjadi, kita sedang menyembah Tuhan. Tetapi jika itu tidak terjadi, kita tidak sedang menyembah Tuhan. Walaupun lagu yang kita nyanyikan adalah Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Tetapi jika hati kita, pikiran kita tidak dekat dengan Tuhan, jauh dari Tuhan, kita tidak sedang menyembah Tuhan. Yang kedua, pengertian dari kata proskunesantes atau proskuneo adalah seperti anjing menjilat tangan tuannya. Anjing yang menjilat tangan tuannya itu adalah ekspresi kasih, ekspresi kesetiaan, ekspresi ketaatan kepada tuannya. Jadi menyembah adalah mengekspresikan kasih kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, menyembah itu mengandung pengertian bersujud dalam penghormatan dan pemujaan kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengambil sikap bersujud atau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita memberikan penghormatan kepada Tuhan, memberikan pemujaan kepada Tuhan, kita sedang menyembah Tuhan. Para murid melakukan itu. Ketika mereka melihat Yesus terangkat ke sorga, mereka menyembah Yesus. Itu artinya mereka merendahkan diri mereka dan memberikan penghormatan dan pemujaan kepada Yesus. Sampai di sini jelas, ketika para murid Yesus menyembah Yesus,
Itu berarti mereka menempatkan Yesus dalam posisi yang disembah. Yesus dalam posisi yang disembah. Nah, jika Yesus diposisikan sebagai yang disembah, itu berarti Yesus adalah Allah. Sebab yang disebut Allah adalah sesuatu yang kita sembah, itu Allah. Nah, kita bisa berdebat tentang hal ini. Jika Anda tidak sependapat dengan hal ini, ataupun punya pemahaman lain tentang hal ini, silakan komen di bawah video ini. Sebab dalam hal memandang Yesus sebagai Allah, tidak semua orang menerima hal ini. Orang Kristen sungguh-sungguh mengimani Yesus adalah Allah. Tetapi di luar komunitas Kristen, ada saja orang yang tidak setuju, yang tidak sependapat dengan pemahaman ini. Jika Anda tidak sependapat, silakan komen di bawah video ini dan berikan argumentasimu, agar dalam video-video ke depan saya akan mengulas lebih jauh lagi tentang kealahannya Yesus. Nah, dalam hal memberikan kesaksian tentang Yesus, Lukas menjumpai tokoh-tokoh yang pernah dekat dengan Yesus, yang selama hidupnya berinteraksi dengan Yesus. Lukas mengadakan penyelidikan terhadap saksi mata kehidupan dan pelayanan Yesus, dan itu disebutkan oleh penginjil Lukas dalam kitab Injilnya. Mari kita lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 2. Demikian bunyinya, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ayat 3, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ini kalimat yang diucapkan oleh Lukas kepada sahabatnya Theophilus, bahwa dia mengadakan penyelidikan terhadap orang-orang yang menjadi saksi mata kehidupan dan pelayanan Yesus. Nah, dari pasal 1, sebenarnya kita sudah diperhadapkan dengan kesaksian orang yang dijumpai oleh malaikat Tuhan. Sebut saja Sakaria, Maria, dan para gembala. Ketika malaikat Tuhan menjumpai Sakaria dalam Lukas 1 ayat 17, malaikat Tuhan menyebut Yohanes mendahului Tuhannya. Jadi Yesus disebut sebagai Tuhannya Yohanes. Kemudian ketika malaikat menjumpai Maria, malaikat menyebut namanya adalah Yesus dan kerajaannya tidak berkesudahan. Kerajaannya tidak berkesudahan. Di mana ada manusia di dunia ini yang memiliki punya kerajaan yang tidak berkesudahan? Malaikat Tuhan mengatakan Yesus punya kerajaan dan kerajaannya itu tidak berkesudahan. Itu dicatat dalam Lukas 1 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Lalu kepada para gembala ini lebih tegas lagi. Malaikat Tuhan menyampaikan pesan surgawi kepada para gembala dengan menyebut Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah Kristus. Yesus itu adalah Tuhan. Hal itu bisa kita lihat dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Nah, kalau Yesus adalah Tuhan, apa beda Tuhan dengan Allah? Kalau Allah adalah sesuatu yang kita sembah. Kalau Tuhan adalah yang punya otoritas, yang punya kepenguasaan. Orang Yunani menyebutnya Kurios, orang Inggris menyebutnya Lord. Dalam Lukas pasal 5 ayat 20, Yesus menyatakan otoritasnya mengampuni dosa si lumpuh. Biasanya kalau seorang nabi dalam hal menyampaikan sesuatu, dia mengatasnamakan Tuhan atau Allah. Tetapi Yesus tidak. Ketika dia menyampaikan dosamu sudah diampuni, itu atas nama dirinya. Jadi Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yang kedua dalam Lukas 6 ayat 5,
Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini hal yang sungguh mengejutkan saudara sekalian, sebab tentang hari Sabat itu ada hukumnya, dan orang Yahudi merinci itu dengan panjang lebar tentang hukum hari Sabat. Tetapi Yesus menegaskan dialah Tuhan atas hari Sabat. Otoritas berikutnya dalam Lukas 7 ayat 14-15. Yesus membangkitkan orang mati di kota Nain. Selanjutnya dalam Lukas 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25, Yesus menegaskan otoritasnya atas alam ini. Dia meneduhkan danau yang sedang bergejolak. Dan dalam Lukas 18 ayat 33, lalu dilanjut dalam Lukas 24 ayat 1-7. Disinilah Yesus menyatakan otoritasnya, bahwa dia adalah Tuhan yang menanggung kesengsaraan, dibunuh, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dengan peristiwa kebangkitan Yesus sesungguhnya mau menegaskan bahwa kematian tidak bisa menaklukkan dirinya. Kematian dapat dikalahkannya. Yesus bangkit dari kematian, menampakkan diri kepada perempuan-perempuan di kubur, lalu kepada 2 orang, Kleopas dan temannya, dalam perjalanan keluar kota. Dan terakhir, Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Semuanya ini dilakukan oleh Yesus untuk menunjukkan otoritasnya, bahwa dia bukanlah manusia biasa. Dia benar-benar Tuhan seperti yang dikatakan oleh malaikat. Dia punya otoritas, punya kemahakuasaan atas alam semesta ini. Dia punya otoritas, punya kemahakuasaan atas kematian. Dalam bacaan kita tadi, Lukas 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Di sini diberikan kesaksian bahwa Yesus yang bangkit itu pada akhirnya naik ke surga. Peristiwa kenaikannya ke surga ini membuat murid-muridnya sadar bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dan setelah dia menjalani kehidupannya sebagai manusia sejati, dia kembali menjadi Allah yang sungguh-sungguh berkuasa atas alam semesta ini. Dan kemahakuasaan itu disaksikan langsung oleh murid-murid Yesus ketika dia naik ke surga. Inilah kemahakuasaan Yesus yang maha dahsyat, yang langsung disaksikan oleh murid-murid Yesus. Atas kenyataan ini, atas peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, di mana Yesus berkuasa mengampuni dosa, di mana Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, di mana Yesus berkuasa membangkitkan orang mati. Semua hal itu mengantar pada murid pada sebuah kesadaran. Yesus adalah Tuhan yang punya otoritas berkuasa atas alam semesta ini. Yesus adalah Allah yang harus disembah. Itulah sebabnya dalam bacaan kita saat ini, para murid Yesus bersujud menyembah Yesus. Sampai di sini jelas bagi kita, penginjil Lukas setelah dia menyelidiki fakta-fakta sejarah, pada akhirnya dia tiba pada sebuah kesimpulan sebagaimana dicatat dalam bacaan kita tadi, bahwa para murid pada akhirnya menyembah Yesus. Ketika Yesus disembah, pada saat itu sesungguhnya Yesus diposisikan sebagai Allah. Kalau hal itu dipandang salah oleh Yesus, kalau hal itu, tindakan penyembahan itu dipandang oleh Yesus salah besar, Yesus pasti akan menegur murid-muridnya. Yesus pasti akan melarang mereka untuk menyembah Dia. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Yesus karena Dia tahu dirinya lah Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi Yesus
adalah Allah itu sendiri. Itu yang mau dikatakan oleh Lukas. Karena para murid menyembah Dia dan Yesus telah mengalahkan kematian itu. Yang kedua, Lukas sesungguhnya mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengapa Dia disebut Tuhan? Sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat ketika Dia lahir. Karena Yesus punya otoritas, punya kuasa atas alam semesta ini. Dan itu dibuktikan ketika Dia ada di Danau Galilea. Dia meneduhkan laut. Dia menghentikan angin yang bertiup. Yesus punya otoritas atas kehidupan. Ketika seorang anak muda di Nain meninggal dunia, Yesus membangkitkannya. Dan di situ ketika Dia membangkitkan, Dia tidak menyebut nama Allah, tidak. Tapi Dia langsung membangkitkannya atas namanya sendiri. Yesus punya otoritas untuk mengampuni dosa. Yesus punya otoritas sebagai Tuhan atas hari Sabat. Semua itu dikatakannya atas nama dirinya sendiri. Jika Dia manusia, tidak ada manusia yang berani bicara seperti itu. Tidak ada. Tidak ada manusia yang punya otoritas sebesar itu. Tidak ada. Yesus punya otoritas itu. Semuanya itu membuktikan bahwa Dialah Tuhan. Dan karena Dia Tuhan, para murid pada akhirnya menyembah Dia, memposisikan Dia sebagai Allah. Selamat beriman kepada Yesus. Selamat bertekun dalam imanmu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Allah.